Baik, kalau begitu sekarang kita agenda yang pertama mendengarkan keterangan KPU RI dan KPU Kabupaten Puncak Jaya. Jawaban, sorry, bukan keterangan tapi jawaban. Silakan Pak Ali Nurdin, pokok-pokoknya saja ya. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya kami sudah menyampaikan PPT kepada pihak petugas, mohon dibantu untuk disampaikan. Silakan. Dan jawaban termohon ini merupakan satu kesatuan terkait dengan pelaksanaan rapat pleno untuk rekapitulasi ulang dalam satu jawaban termohon dari KPU Puncak Jaya. Pertama berkaitan dengan kewenangan mahkamah. Dalil pemohon mengenai persyaratan calon bukan kewenangan mahkamah. 1. Permohonan pemohon yang mempersoalkan ketidakterpenuhan persyaratan calon wakil bupati atas nama Muskogoya karena dianggap masih PNS atau ASN sekarang ini bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan A. Pada tahap perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 yang mempersoalkan keputusan termohon nomor 261 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dalam register perkara nomor 305 PHPU tahun 2025, permasalahan mengenai ketidakterpenuhan persyaratan calon bukan menjadi bagian pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dan bukan pula yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan rekapitulasi ulang perolehan suara pada 22 distrik di Kabupaten Puncak Jaya atau PHPU Pilkada Puncak Jaya Jilid Pertama. Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 305 seharusnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari PHPU Pilkada Puncak Jaya Jilid Pertama. Sehingga permohonan pemohon dalam PHPU Pilkada Puncak Jaya Jilid Kedua haruslah didasarkan atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan putusan MK 305 yaitu mengenai pelaksanaan rekapitulasi ulang perolehan suara pada 22 distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Dalam permohonannya, dalil pemohon yang mempermasalahkan ketidakterpenuhan persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Muskogoya tidak dikaitkan dengan pelaksanaan rekapitulasi ulang perolehan suara pasca putusan MK 305, sehingga tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan rekapitulasi ulang perolehan suara yang dilakukan oleh KPU RI bersama termohon yang melaksanakan amanat putusan MK 305, sehingga materi permohonan pemohon sepanjang mengenai permasalahan persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Muskogoya bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Lanjut. Berkaitan dengan status Muskogoya sebagai SN, pada waktu termohon menetapkan yang bersangkutan sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tanggal 22 September 2024, sesuai dengan keputusan termohon nomor 375, termohon telah menerima berbagai dokumen persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Muskogoya, diantaranya adalah surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS atau SN yang dibuat Muskogoya tertanggal 20 Agustus 2024, dan keputusan Bupati Puncak Jaya nomor 8 SK 800 dan seterusnya tanggal 11 September 2024 tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri tanpa hak pensiun, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Muskogoya diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkan. Sampai dengan saat ini termohon belum menerima surat pembatalan pengunduran diri Muskogoya sebagai SN pada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya ataupun pembatalan keputusan Bupati Puncak Jaya dimaksud. Permohonan pemohon mengenai tuduhan ketidakterpenuhan persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Muskogoya merupakan bagian dari permasalahan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 138 sampai dengan pasal 141 Undang-Undang Pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai hal ini bukan menjadi bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Lanjut. Permohonan pemohon yang mempermasalahkan termohon atau KPRI dalam melaksanakan rekapitulasi perolehan suara di 22 distrik pasca putusan MK 305 karena tidak mengikutsertakan perolehan suara pada tingkat TPS, di mana menurut pemohon terdapat perubahan perolehan suara pada beberapa TPS di 3 distrik, yaitu distrik Ilu, distrik Irimuli, distrik Maulana Kime, bukan kewenangan MK dengan alasan dalam bagian amar putusan MK 305 dan pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik pada Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan PKPU nomor 18 tahun 2024, rekapitulasi perhitungan suara pada beberapa distrik merupakan rekapitulasi pada tingkat kabupaten dengan basis data perolehan suara pada masing-masing pasangan calon di distrik, sehingga tidak lagi mempersoalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap TPS. Dalam proses pemeriksaan persidangan perkara perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024, dalam perkara 305,
permasalahan perolehan suara di setiap TPS pada 3 distrik yang didalilkan pemohon bukan menjadi bagian yang diperiksa oleh mahkamah dan tidak dipermasalahkan para pihak. Dengan demikian, pemohon mengenai permasalahan penghitungan perolehan suara hasil pilihan pada tingkat TPS di 3 distrik bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lanjut, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Selisih suara pemohon dan pihak terkait melewati ambang batas. Untuk nomor urut 1 perolehan suaranya 77296, untuk nomor urut 2 perolehan suaranya 65783, sehingga selisih suaranya adalah 11.509 dengan 8,04%, padahal ambang batasnya 20%, sehingga melebihi ambang batas. Maaf, 2%. Tidak ada kejadian krusial yang dapat menjadi alasan menunda ambang batas. Pemohon tidak mendalilkan adanya kejadian krusial dalam pelaksanaan rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik yang dapat memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024. Dalil pemohon mengenai tidak terpenuhi syarat calon Wakil Bupati Muskogoya yang merujuk bukti pembayaran gaji dan insentif dari pemerintah Kabupaten Puncak Jaya kepada rekening Muskogoya bukan merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Muskogoya masih berstatus ASN. Karena sebelum termohon menetapkan Muskogoya sebagai calon Wakil Bupati dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Miren Kogoya SIKOM dan Muskogoya SE sudah diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati Puncak Jaya nomor SK 800 dan seterusnya tertanggal 11 September 2024 tentang pemberhentian dengan hormat tanpa hak pensiun atas nama Muskogoya. Sampai dengan saat ini tidak ada pencabutan atau pembatalan keputusan Bupati dimaksud dan juga tidak didalilkan oleh pemohon. Pemohon tidak mendalilkan adanya kejadian krusial dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang yang dapat mengubah perolehan suara sehingga memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 yang telah dituangkan dalam objek sengketa SK KPU 361. Pelaksanaan rekapitulasi ulang berjalan dengan lancar, tidak ada temuan atau rekomendasi dari Bawaslu baik terhadap proses rekapitulasi ulang maupun terhadap hasil rekapitulasi ulang. Petitum pemohon dan posita pemohon tidak jelas. Peran pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon dan penghitungan yang benar menurut pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 4 PMK 3 2024. Misalnya, pemohon dalam petitumnya menuntut perolehan suara pemohon di distrik Ilu sebanyak 8411, di distrik Ilimuli sebanyak 5329, dan di distrik Maulana Kime sebanyak 3200. Akan tetapi dalam positanya, pemohon tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara pada semua TPS di masing-masing distrik. Di distrik Ilu dari 34 TPS, pemohon hanya menyebutkan 18 TPS, sebagaimana terdapat pada tabel 4 permohonan. Di distrik Ilimuli dari 18 TPS, pemohon hanya menyebutkan 8 TPS, sebagaimana terdapat pada tabel 5 permohonan. Dan di distrik Maulana Kime dari 9 TPS, pemohon hanya menyebutkan 2 TPS. Selain itu, pemohon juga tidak menguraikan berapa suara hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon pada masing-masing TPS tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas mengapa dalam petitum angka 6 menuntut PSU di 26 distrik, padahal dalam putusan MK 305, Mahkamah telah mengambil sikap tidak mungkin dilakukan PSU pada 4 distrik, yaitu distrik Mulia, distrik Lumo, distrik Tinggi Nambut, dan distrik Gurage. Akibatnya, peran pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Petitum pemohon angka 5 menuntut pembatalan SK KPU 261 yang merupakan hasil rekapitulasi ulang di 22 distrik sebagai pelaksanaan putusan MK 305. Akan tetapi dalam petitumnya pada angka 6, pemohon menuntut PSU di 26 distrik. Padahal dalam positanya, pemohon tidak membuat argumentasi hukum. Mengapa harus dilakukan PSU di 26 distrik, bukan di 22 distrik? Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengapa harus dilakukan PSU di 22 distrik, padahal yang dipersoalkan pemohon dalam positanya hanya mengenai perolehan suara di 3 distrik. Pada petitum angka 6, pemohon menuntut pelaksanaan PSU di 26 distrik tanpa melibatkan termohon dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Akan tetapi dalam positanya, pemohon tidak menguraikan dengan jelas argumentasi hukum yang menjadi alasan kenapa tidak boleh dilibatkan KPU Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Lanjut, petitum dan posita pemohon tidak jelas. Di distrik Ilu, dalam petitum dan positanya, pemohon menuntut perolehan suaranya 8411 dengan alasan suara pemohon berkurang sebanyak 3715 dengan jumlah DPT sebanyak 13475. Untuk mendukung dalilnya, pemohon menampilkan tabel 4 mengenai perolehan suara di distrik Ilu. Akan tetapi jumlah yang disebut oleh pemohon tersebut sebagaimana tabel 4 ternyata jumlahnya berbeda dengan hasil penghitungan termohon. Untuk paslon 03 jumlah yang kita hitung 2280, menurut pemohon 8411 sehingga masih ada selisih 6131. Begitu juga untuk pemohon, jumlah yang kami hitung adalah 5113 berdasarkan tabel. Kemudian menurut pemohon 2564
sehingga terdapat selisih 2549, begitu juga berkaitan dengan jumlah DPT yang didalilkan pemohon 13475 setelah kami hitung 7393 sehingga selisihnya 6082. Lanjut. Di Distrik Irimoli dalam petitum dan positanya pemohon menuntut perolehan suaranya 5329 dengan alasan suara pemohon berkurang sebanyak 2564 dengan jumlah DPT sebanyak 7893. Untuk mendukung dalilnya pemohon menampilkan tabel 5 mengenai perolehan suara pemohon di Distrik Irimoli. Akan tetapi jumlah yang disebutkan oleh pemohon tersebut sebagaimana pada tabel 5 ternyata jumlahnya berbeda dengan hasil penghitungan termohon sebagaimana terlampir. Untuk jumlah yang diajukan oleh pemohon 5329 buat paslon 1 faktanya 904 selisihnya 4425. Untuk pemohon juga perolehan suaranya 2564 jumlah yang kami hitung 2564 untuk ini selisihnya 0. Akan tetapi untuk jumlah DPT menurut pemohon 7893 tapi berdasarkan yang kami hitung jumlahnya 3468 sehingga selisihnya 4425. Di Distrik Maulana Kimia dalam petitum dan positanya pemohon menuntut perolehan suaranya 3.200 dengan alasan suara pemohon berkurang sebanyak 931 dengan jumlah DPT sebanyak 4131. Untuk mendukung dalilnya pemohon menampilkan tabel 6 mengenai perolehan suara pemohon di Distrik Irimoli. Akan tapi jumlah yang disebutkan oleh pemohon pada tabel ternyata jumlahnya berbeda. Menurut pemohon di paslon 01 3.200 sementara jumlahnya 0 selisihnya 3.200. Untuk pemohon 931 akan tapi setelah kami hitung jumlahnya 934 selisih 3. Begitu juga untuk jumlah DPT menurut pemohon 4131 setelah kami hitung jumlahnya 934 selisihnya 3197. Berikutnya pokok permohonan. A. Berkaitan persyaratan calon wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya. Dalam positanya pemohon mundur calon wakil bupati atas nama Muskogoya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati karena masih berstatus sebagai ANS. Dalil pemohon tidak benar, maaf ASN. Dalil pemohon tidak benar karena sebelum menetapkan Muskogoya sebagai calon wakil bupati, termohon telah menerima berbagai dokumen persyaratan calon, diantaranya dokumen yang menyatakan Muskogoya telah mengundurkan diri sebagai PNS, garing ASN, dan surat pemerintahan Muskogoya sebagai PNS pada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang diterbitkan oleh Bupati Puncak Jaya yaitu A. Surat Muskogoya tertanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan mengundurkan diri, dan seterusnya. B. Surat keterangan Bupati Puncak Jaya nomor 808 tertanggal 26 Agustus yang menerangkan bahwa Muskogoya telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Kabupaten Puncak Jaya dengan alasan yang bersangkutan akan mendaftarkan diri sebagai salah satu calon wakil kepala daerah dan seterusnya. Dan surat pemberhentian yang sedang dalam proses yang ditangani oleh pejabat yang berwenang. C. Keputusan Bupati Puncak Jaya nomor SK 813 3 dan seterusnya tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan diri sebagai pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun tertanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pegawai negeri sipil atas nama Muskogoya dengan NIP 19704219977 tempat tanggal lahir Paniai 21 April 77 pangkat golongan pembina 4 garing A, jabatan Kepala Badan Pengelola Pajak dan seterusnya, terhitung mulai ditetapkan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS tanpa hak pensiun. Dalil pemohon mengenai Muskogoya masih menerima gaji dan insentif dari pemerintah Kabupaten Puncak Jaya baik selama pemilihan maupun setelah pemilihan sebagaimana transfer gaji yang diajukan oleh pemohon pada bulan November sebesar 9 juta dan pada bulan Januari sebesar 7 juta. Terhadap dalil tersebut, termohon telah meminta informasi kepada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui surat nomor 499 tanggal 24 April yang kami jadikan bukti T16 dan termohon telah menerima jawaban dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui surat nomor 816.3 dan seterusnya perihal pemberhentian pegawai negeri sipil atas nama Muskogoya tertanggal 25 April yang pada pokoknya menerangkan bahwa A. Muskogoya telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS kepada pejabat Bupati Puncak Jaya tanggal 20 Agustus. Atas permohonan pengunduran diri tersebut, Bupati Puncak Jaya mengusulkan kepada BKN Regional 9 Jayapura dengan surat usul nomor 800 dan seterusnya tanggal 26 Agustus perihal permohonan persetujuan teknis pemberhentian PNS atas nama Muskogoya, bukti T17B. BKN mengeluarkan pertimbangan teknis melalui surat nomor 207 tanggal 10 September 2024 perihal pertimbangan teknis pemerintahan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan pertimbangan teknis BKN ini, PJ Puncak Jaya mengeluarkan surat keputusan Bupati Puncak Jaya nomor SK 800-133 dan seterusnya tanggal 11 September 2024 tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS tanpa hak pensiun. C. Berkenaan dengan adanya kelebihan pembayaran yang bersangkutan masih menerima gaji dan operasional.
Hal tersebut telah kami jelaskan melalui surat kami terdahulu nomor 800/1033 tertanggal 25 Maret 2025 perihal pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan insentif pegawai yang pada pokoknya telah terjadi keterlambatan penyerahan SK Bupati Puncak Jaya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengakibatkan keterlambatan dalam penerbitan surat keputusan pemberhentian pembayaran SKPP yang bersangkutan. Namun demikian atas kelebihan pembayaran ini, kami telah melakukan surat perintah untuk melakukan pengembalian atau penyetoran kembali dan yang bersangkutan telah memenuhi permintaan penyetoran kembali tersebut dengan melakukan penyetoran kelebihan pembayaran pada tanggal 22 April dan bukti setoran telah dilaporkan kepada BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya. Berikutnya, pemohon menuduh rekapitulasi ulang yang dilakukan termohon tidak sesuai dengan amar putusan MK 305 karena tidak melaksanakan penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang merugikan pemohon, di mana menurut pemohon terdapat perubahan perolehan suara pada TPS-TPS yang ada di Distrik Ilu, Distrik Ilimuli, dan Distrik Maulana Kimia. Tuduhan pemohon tersebut tidak benar karena pemohon tidak memahami amar putusan MK 305 dan pertimbangan hukumnya secara utuh, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam amar putusan yang pada diktum ketiga, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 untuk 22 distrik dan dilanjutkan dengan menetapkan perolehan suara yang benar. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 236, Mahkamah Konstitusi menyatakan berkenaan dengan adanya hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Provinsi Papua Tengah terhadap seluruh distrik Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 26 distrik, termasuk di dalamnya 4 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tinggi Nambut, dan Distrik Gurage, telah menimbulkan keraguan bagi Mahkamah atas kebenaran hasil rekapitulasi tersebut. Hal demikian disebabkan karena berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terhadap 4 distrik tersebut tidak dapat dilakukan rekapitulasi. Selain itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, telah ternyata pula pada 4 distrik tersebut telah terjadi kondisi atau kejadian khusus berupa perampasan logistik pemilihan sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat. 4. Mahkamah tidak meyakini kebenaran perolehan suara dari 4 distrik tersebut yang telah direkapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Atas dasar atau kondisi kejadian khusus tersebut menimbulkan keraguan bagi Mahkamah mengenai hasil perolehan suara terhadap 22 distrik lainnya. Karena rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Papua Tengah adalah mereka perolehan suara di seluruh distrik dari 26 distrik Kabupaten Puncak Jaya. Pemohon menuduh rekapitulasi yang tidak sesuai dengan amar putusan MK dan seterusnya. Menurut Mahkamah, lanjutan dari yang tadi, menurut Mahkamah, demi mendapatkan kepastian hukum mengenai angka perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024, khususnya untuk perolehan suara di 22 distrik yang telah dilakukan rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah tersebut, maka seharusnya perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 didasarkan pada hasil rekapitulasi perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya tanpa mengikutsertakan angka perolehan suara di 4 distrik yang diyakini Mahkamah tidak dilakukan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken atau ikat. Bahwa dengan demikian, menurut pemohon, berkaitan dengan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, permasalahannya periksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan perolehan suara di 4 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tinggi Nambut, dan Distrik Gudame. Sedangkan perolehan suara dari 20 distrik lainnya tidak dipermasalahkan, baik oleh pemohon maupun pihak terkait. 3. Begitu pula rekomendasi Bawaslu mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Puncak Jaya hanya berkaitan dengan keempat distrik dimaksud. Sedangkan untuk 22 distrik lainnya tidak ada permasalahan. Tidak ada rekomendasi terhadap pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 22 distrik. Oleh karena itu, rekapitulasi ulang yang dilakukan KPU RI pada tanggal 12 Maret 2024 telah sesuai dengan amar putusan MK. Petitum, dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon, dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU nomor 261 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam pemilihan tahun 2024, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 12 Maret 2025, menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali Nurdin. Berikutnya, sekarang keterangan pihak terkait, saya persilahkan. Terima kasih yang mulia. Singkat ya.
Ya, Pendek singkat aja padat, ya. tapi saya menyampaikan di awal tadi, Yang Mulia. Ya. Ada renvoy di halaman 19, 20, 23, dan 26 kemarin sudah kami parap waktu memasukkan keterangan, Yang Mulia. Ya, silakan. Dan soft copy sudah diperbaiki. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Yang Mulia. Oke, PPT-nya sudah. Pertama terkait dengan kedudukan pemohon, kedudukan hukum pemohon itu karena melebihi ambang batas dan tidak ada dalil-dalil Jadi pemohon intinya melebihi ambang batas. ambang batas 158 ya. Ya. Mestinya 2%, ini lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh KPU. Benar, Yang Mulia. Ya. Terus selanjutnya 17%. Ya. 30%. Selanjutnya permohonan pemohon error in objecto itu karena seharusnya ini tulisannya salah itu ya. iya, Itu bahasa apa itu kayak gitu. harusnya yang didalilkan itu adalah pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 261. Namun dalam dalil pemohon lebih banyak mempersoalkan terkait dengan 375 soal persyaratan calon. Sementara sesuai ketentuan pasal 156 Undang-Undang 10 2016 perselisihan ayat 1 dan 2 junto pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Selanjutnya obskur karena menurut pihak terkait petitum pemohon pada angka 3 halaman 32 kabur dan petitum pemohon pada angka 5 halaman 32 dan petitum angka 6 halaman 32 saling bertentangan. Kemudian objek dan permohonan tidak relevan karena pemohon mempersoalkan surat keputusan KPU RI berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK, sedangkan dalam dalil-dalil pemohon mempersoalkan soal keterpenuhan syarat calon. Dalam pokok permohonan, next. Nah, terkait dengan syarat calon sebagaimana didalilkan oleh pemohon, sama dengan apa yang disampaikan oleh KPU pertanggal 20, Saudara Musko Goya, inkasu calon wakil bupati paslon nomor urut 1, sudah mengajukan surat surat pengunduran diri itu sudah ada bukti PT 4, surat pernyataan pengunduran diri, kemudian di bukti PT 5 itu surat yang ditujukan ke PJ Bupati Kabupaten Puncak Jaya perihal pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf T Undang-Undang 10 2016, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Jadi saudara calon wakil ini sudah mengajukan itu jauh hari sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Kemudian pada pasal 14 huruf R PKPU 8 2024 dinyatakan bahwa calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyatakan secara tertulis pengunduran diri, ini sama dengan pasal 7 ayat 2. Nah, terkait dengan pernyataan pengunduran diri pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon, pada pasal 26 PKPU Akwo dinyatakan bahwa surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali, keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat 2, dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C belum diterbitkan pada saat penetapan calon
calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan B, surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Sesuai ketentuan ini, surat pengunduran diri terhadap proses pengunduran diri itu PJ Bupati sudah mengajukan permohonan ada pada bukti PT 7 dan PT 8 yang kami sampaikan. PT 7 itu surat tanda terima dari Musko Goya, kemudian surat keterangan nomor 800.1.6.3/477 Z tanggal 26 Agustus dan surat perihal persetujuan teknis pemberhentian atas nama Musko Goya itu tertanggal 26 Agustus. Artinya terkait ini semua proses untuk keterpenuhan syarat calon itu sudah ditempuh oleh Saudara Musko Goya selaku calon wakil bupati dan sudah diberhentikan tertanggal 11 September sebelum penetapan calon. Adapun terkait dengan Saudara Musko Goya yang masih terus mendapatkan pembayaran gaji dan insentif, kami sudah juga melayangkan surat PT 16 untuk mengkonfirmasi persoalan ini. Memang ada keterlambatan penerbitan surat keputusan penghentian pembayaran. SKPP itu baru terbit di tanggal 3 Maret 2025. Nah, sesuai dengan mekanisme di pegawai negeri sipil, meskipun dia sudah dinyatakan berhenti, namun selama surat penghentian pembayaran itu belum terbit, maka gaji itu akan otomatis masuk ke yang bersangkutan. Nah, karena terbitnya SKPP tertanggal 3 Maret 2025, itu ada di PT 13, itu terbit pertanggal 25 Maret surat perintah Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 25 Maret perihal pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan insentif. Atas surat perintah ini, Saudara Musko Goya telah mengembalikan kelebihan pembayaran gaji dan insentif itu tertanggal 22 April 2025, itu sudah ada pada bukti PT 14 dan PT 15. Terakhir tidak terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap pokok permohonan yang didalilkan pemohon. Oleh karena itu kesimpulan dalil pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Terkait dengan proses rekapitulasi, satu, pemohon keliru dalam memaknai putusan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 305 PHPU 305 garing PHPU titik bub garis datar 22 2025, di mana dalam pertimbangan hukum perkara nomor 305 paragraf 3.11.2 halaman 236 sampai 238, paragraf 3.11.3 halaman 238, paragraf 3.12 halaman 238 sampai 239, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum perkara nomor 305 pada angka 3 jelas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukannya rekapitulasi ulang perolehan suara di tingkat kabupaten, bukan tingkat distrik. Oleh karena itu, sesuai ketentuan PKPU, tidak harus kembali ke dasar rekapitulasi itu didasarkan pada perolehan suara di tingkat distrik, atau lazim di Papua itu di hasil distrik. Nah, ketiga, bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 22
halaman 26 sampai 27 dan dalil pemohon pada angka 28 halaman 31 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil rekapitulasi dengan data-data yang dimiliki oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam tabel 3 halaman 27. Iya, dan seterusnya Dan dianggap. seterusnya. Saya tanya, apakah ada perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh KPU mengenai Tidak pokok ada. permohonan? Hanya satu, bahwa di dalil pemohon dia menyatakan ada pengurangan suara di distrik Irimuli itu kampung Tiginikime itu tidak ada di Puncak Jaya. Di distrik Irimuli tidak ada. Yang ada kampung Jiginikime, Yang Mulia. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Yang lain sama, cukup ya? Sama. Petitumnya silakan. Saya lanjutkan Yang Mulia petitum. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 261 2025 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terakhir untuk perkara 311 dari Bawaslu, silakan siapa yang mau menyampaikan? Bawaslu Puncak ya. Silakan. Terima kasih, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya membacakan resume keterangan terhadap perkara nomor 311 dan seterusnya. Yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 nomor urut 2 atas nama Miriam Kokoya, SI, Eskom, dan Mendu Norengga, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai calon Wakil Bupati nomor urut 1 Kabupaten Puncak Jaya atas nama Mus Kokoya, SE, tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati berkaitan dengan status ASN. Terhadap dalil pemohon tersebut berikan berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. 1. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon akuo tidak dapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. 2. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pencegahan pada tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dengan mengeluarkan surat nomor 1201 perihal imbauan tertanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengimbau kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan calon Wakil Bupati yang mendaftar. 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003 002 005 tertanggal 27, 28 sampai dengan 29 Agustus 2024. Yang pada pokoknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Miriam Kokoya dan Mendu Norengga mendaftar pada tanggal 27 Agustus 2024 berdasarkan berita acara nomor 457 dan pasangan calon nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Juni Wanda dan Mus Kokoya mendaftar pada tanggal 29 Agustus 2024. Berdasarkan berita acara nomor 451 tentang penerimaan pendaftaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024. 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pengawasan langsung penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 pada tanggal 4 September 2024 yang bertempat di Kota Jayapura, Provinsi Papua dan mendapatkan salinan berita acara nomor 468 tahun 2024 tentang
penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Puncak Jaya tahun 2024. Untuk pasangan calon Juni Bonda dan Muskoya, bahwa calon wakil bupati atas nama Muskoya berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi melampirkan surat pengajuan pengunduran diri dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara dengan surat pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri atas nama Muskoya dengan NIP 19774021199712 1001 tertanggal 20 Agustus 2024. Surat pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil tersebut pada pokoknya berisi permohonan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil daerah pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dengan alasan akan mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode tahun 2024 sampai tahun 2029. 5. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya menetapkan pasangan calon berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya nomor 375 tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan menetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya nomor 380 tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 dan berita acara nomor 540 yang pada pokoknya A. Pasangan calon nomor Dr. Juni Bonda SOS, SIP, MM, dan Muskoya SM mendapatkan nomor urut 1. B. Pasangan calon Miren Kokoya SIKOM dan Mendi Unarenga mendapatkan nomor urut 2. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai KPU keliru dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 305 dan seterusnya. Halaman 19 sampai dengan 31 terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon akuo tidak dapat laporan dan ataupun temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya beserta Bawaslu RI telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi ulang tingkat tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 305 dan seterusnya di kantor KPU RI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 054 dan nomor 001 tertanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya A. Bahwa melaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 dimulai pada pukul 11.00 WIB dipimpin oleh Ketua KPU RI. B. Bahwa pembacaan di hasil masing-masing distrik dibacakan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan terlebih dahulu mengambil dokumen di hasil masing-masing distrik di meja pimpinan rapat pleno, kemudian diperlihatkan kepada peserta rapat pleno secara bergantian kondisi amplop yang masih utuh dan tidak rusak. C. Bahwa keberatan hanya disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama Miren Koya, Mendi Unarenga, dan Mendi Unarenga yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas dihapusnya menurut persepsi pasangan calon nomor urut 2 hasil perolehan suara pada 4 distrik yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak diikut dalam penghitungan rekapitulasi ulang perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya. D. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ulang perolehan suara untuk 22 distrik, KPU RI sesuai dengan amar putusan
langsung menetapkan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Juni Wonda, SOS, SIP, MM, dan Muskoya, SE dengan perolehan suara sah sebanyak 77.296. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 atas nama Miriam Kokoya, SIKOM, dan Mendi Unerengga dengan perolehan suara sah sebanyak 65.787. Demikian kami dapat sampaikan Mahkamah Konstitusi. Ya, baik. Terima kasih Bawaslu Kabupaten Puncak. Dari Bawaslu RI ada tambahan, Pak? Cukup. Ya. Baik. Izin Prof, Yang Mulia. dari mana? Dari 311 pemohon Yang Mulia. Pemohon sudah tidak punya hak untuk berbicara. Ingin menanyakan keabsahan aja Yang Mulia. Hah? Ingin menanyakan keabsahan terkait jawaban dari termohon surat kuasanya. Kenapa? Karena objek sengketanya adalah KPU RI Yang Mulia. Ya, iya. Ini tadi kan KPU RI yang jawab. Tapi dalam jawaban itu Kabupaten Puncak Jaya Yang Mulia. Enggak, ini jadi nanti kita yang memilih. Pak Nurdin tolong direspon. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, berdasarkan AP3 yang kami terima dari Mahkamah Konstitusi, termohonnya adalah KPU Puncak Jaya Yang Mulia. Kedua, kami kemarin berkoordinasi lagi dengan pihak panitera Mahkamah Konstitusi, apakah termohon dalam perkara ini KPU RI ataukah KPU Puncak Jaya, dan panitera menyampaikan bahwa termohonnya adalah KPU Puncak Jaya. Sehingga kedudukan kami selaku kuasa hukum KPU Puncak Jaya, dan kami sudah hadir dalam persidangan sebelumnya, berkaitan dengan materi jawaban, kami sudah koordinasi dengan KPU RI, dan jawaban yang kami sampaikan merupakan keterangan dari KPU RI, dan alat buktinya kami lampirkan di dalam alat bukti termohon. Demikian Yang Mulia. Ya, baik. Prof. Eni ada yang mau disampaikan? Baik, sedikit saja kepada termohon dan Bawaslu ya. Bahwa ini proses rekapitulasinya ini dimulainya pukul 11 ya, Pak Ketua KPU ya? Ya, benar Yang Mulia. Pukul 11. Itu berakhirnya jam berapa? Saya agak lupa tapi nggak terlalu lama karena Tidak langsung terlalu lama. dibacakan. Itu proses yang dimaksud dilakukan dengan acak itu bagaimana ceritanya itu? Jadi secara sekilas kami ingin sampaikan, kita yang pertama mengecek kelengkapan yang mau direkap dalam POK, kemudian berkasnya itu ditaruh di meja pimpinan untuk kemudian distrik per distrik kita bacakan. Nah setelah kita bacakan, kita mintakan catatan dan keberatan para pihak. Oke, yang keberatan hanya satu pasangan? Hanya satu, kemudian di bagian akhir juga Bawaslu menyampaikan apa yang dilakukan dalam rekapitulasi sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan setelah itu saat kami mau menetapkan, kami sampaikan kepada pihak untuk mencermati hasil rekap pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Semua pihak yang hadir waktu itu, pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, kemudian pihak kepolisian dan Bawaslu RI dan Bawaslu Puncak Jaya, kami berikan semuanya. Kemudian kami mintakan masukan hanya dari pasangan nomor 2 yang keberatan karena diantaranya soal meminta dari C hasil itu tadi. Kemudian kita tetapkan. Oke, itu yang dimaksud mencermati masing-masing itu setelah proses semua selesai? Iya. Baru Karena diberi kesempatan perubahan di situ. suara itu kita jumlahkan, tapi kemudian ada keberatan disampaikan, setelah itu kita tetapkan. Perubahan suaranya itu yang bergeser tuh di distrik mana saja Pak? Yang 4 distrik tadi saja yang kemudian. Yang 4 distrik ya. yang Ili dan itu yang 4 itu? Iya. Itu yang bergeser dari semula ya? Iya, karena yang semula kan tidak diikut sertakan lah ini. Kan tadinya ada suara kemudian tidak diikut sertakan. Tidak dimasukkan suara Ya. itu, baru kemudian terbuka setelah kemudian dilakukan rekap ulang itu. Ya.
Yang itu 4 distrik yang tadi yang dipersoalkan itu ya? Iya. 4 distrik itu distriknya mohon diulangi Pak Hadinudin. Berbeda yang mulia. Jadi yang tidak diikutsertakan itu yang sesuai dengan putusan mahkamah. Putusan Yang MK. distrik Ya mulia. itu yang 4 distrik itu yang tidak Lumo, ya. diikutsertakan. Nah, jadi yang itu memang tidak dihitung karena perintah dari mahkamah tidak menghitung itu. Nah, untuk yang distrik Ilu, Iri Muli dan Molikimne itu Iya. dihitung yang mulia. Dan itu tidak ada permasalahan sebelumnya berkaitan dengan perolehan suara di TPS, sehingga pada waktu rapat pleno di tingkat yang dilakukan oleh KPRI hanya berkaitan dengan hasil dari di hasil kecamatan atau di hasil distrik. Terima Itu kasih. perbandingannya yang berubah itu ada dari 22 distrik itu. Setahu kami tidak ada yang mulia. Karena hanya pemerintah melaksanakan rekapitulasi dari 22 distrik. Iya. Dari 22 distrik kan sebelumnya dalam SK yang lama kan sudah muncul pada perolehan suara di hasil KAPKO. Iya. Karena memang itu tidak dipersoalkan dalam persidangan sebelumnya, maka ketika rekapitulasi Itu yang saya maksudkan perbandingannya meniadakan. sekarang 22 distrik ini itu Relatif sekarang seperti sama, apa dan tidak sebelumnya? Ada perubahan. Ada Tidak perubahan kan? Tidak ada. Tidak ada perubahan di situ. Tidak ada perubahan yang mulia. Baik. Yang didalilkan pemohon itu perubahan untuk perolehan suara di 3 TPS yang versi pemohon. Iya. Sementara dari data kami tidak ada perubahan. Demikian yang mulia. Ya, terima kasih. Iya. Jadi pemohon begini ya. Karena dalam permohonan saudara itu kan kembali mempersoalkan masalah pencalonan. Baik, yang Ya kan? Kalau masalah pencalonan yang dihadirkan hanya KPU kan tidak bisa Baik. menjawab dia. Sehingga Mahkamah menghadirkan KPU sebagai penyelenggara rekapitulasi ulang, sedangkan KPU Kabupaten Puncak itu merespon apa yang Anda dalilkan bahwa pencalonannya tidak sah karena masih berstatus ASN. Tapi kalau kita hanya meminta KPU RI, dia nggak tahu kan, proses awalnya nggak tahu. Baik, yang mulia. Ya, jadi kita undang dua-duanya. Begitu juga dengan Bawaslu. Bawaslu kita undang juga Bawaslu Pusat. Karena Bawaslu Pusat juga diminta untuk mensupervisi pada waktu rekapitulasi ulang, begitu. Ya, jadi itulah. Baik, ya. yang mulia. Ya, Terima kasih. baik. Prof. Anwar ada? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, maka untuk jawaban termohon untuk perkara 311 sudah selesai, kemudian keterangan pihak terkait juga sudah selesai, dan Bawaslu juga sudah selesai. Terima kasih. Sebelum saya akhiri untuk perkara 311, maka saya akan mengesahkan bukti. Saudara pemohon mengajukan bukti tambahan P74 sampai P82. Baik, yang mulia, betul. Disahkan. Kemudian termohon T1 sampai dengan T19, Pak Ali Nurdin. Betul yang mulia. Disahkan. Kemudian bukti pihak terkait PT1 sampai dengan PT21. Betul yang mulia. Disahkan. Kemudian Bawaslu PK 3621 sampai dengan PK 3627. Ya. Terima kasih, disahkan. Jadi demikian untuk perkara 311. Sekarang nanti selanjutnya Mahkamah akan menjadwalkan sidang pengucapan putusan dismisal 5 Mei pada pukul 8 pagi. Para pihak diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal dimaksud tanpa panggilan sidang. Jadi nanti apakah dilanjutkan, apakah didismiss, nanti sidangnya 5 Mei 2025 pada pukul 08 WIB. Ya, untuk ini sekaligus sebagai panggilan pemohon KPU, kemudian pihak terkait dan Bawaslu silakan untuk hadir tanpa ada panggilan sidang berikutnya itu. Sekali lagi semua ini dianggap sekaligus panggilan untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 pada pukul 8. Ya. Sebelum saya akhiri, saya khusus terima kasih Ketua KPU Pak Afif yang sudah hadir untuk memberikan keterangan jawaban sekaligus mendampingi KPU Kabupaten Puncak Jaya. Ya. Sekali lagi terima kasih semua pihak. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.